Tadabbur Al-Quran Surah Ghafir ayat 64 oleh Bapak Haji Saad Murdi. Untuk itu kepada Bapak Haji Saad Murdi kami persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani dalam rangka membahas ayat-ayat Quran. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 64 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bapak Muhammad Sarif dan dibahas oleh Pak Hadril. Kita sudah mendengarkan penjelasan itu dengan tambahan beberapa pertanyaan dari teman yang lainnya. Pagi ini kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda firaran was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat zalikumullahu rabbukum wa tabarakallahu rabbul alamin. Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan Dia membentuk rupamu lalu memperindah rupamu serta memberikan kamu rezeki yang baik. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu yang Maha Agung, Tuhan seluruh alam. Penjelasannya situ Allahul ladzi Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Jadi di situ Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang stabil, menunjukkan nikmat keamanan dan ketenangan hidup. Nah, itu. Wassama'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan atau atap. Itu isyarat keteraturan kosmos dan perlindungan ilahi. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia membentuk kalian dengan memperindah bentuk kalian. Jadi manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan potensi terbaik. Wa razaqakum minat thayyibah. Dia wa razaqakum minat thayyibat. Dia memberi rezeki dengan yang baik, rezeki yang halal, bermanfaat dan menyenangkan. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. Penegasan ini merupakan nikmat berasal dari satu Rabb. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Maka Maha Agung Allah, ya, Tuhan seluruh alam. Pujian yang mengagungkan sebagai kesimpulan yang logis. Ayat ini menegaskan kepada kita keesaan dan keagungan Allah melalui penyebutan nikmat-nikmatnya yang besar. Kemudian
stabilitas bumi, keteraturan langit, penciptaan manusia dalam bentuk terbaik, serta rezeki yang baik. Kesimpulannya, hanya Allah yang layak disembah dan diagungkan, karena semua kebutuhan hidup manusia bersumber darinya. Allah mengingatkan manusia akan nikmat penciptaan dan pemeliharaannya agar mereka bersyukur dan bertauhid. Ayat ini menjadi hujah rasional bahwa penciptaan dan pemberian rezeki tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Menurut ilmu Ibnu Katsir, ayat ini adalah dalil rububiyah atau keesaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan. Keindahan rupa manusia mencakup fisik, akal, dan rezeki yang baik mencakup halal dan bermanfaat. Menurut At-Tabari, bumi sebagai koror, itu tempat yang tenang, itu layak di yang stabil, tempat untuk didiami, berarti bumi itu dihuni dan stabil. Langit di mana binaan itu adalah bentuk menunjukkan keteraturan yang kokoh ciptaan Allah. Menurut Wahba Az-Zaili, tafsir Al-Munir, ayat ini menggabungkan tauhid, nikmat, dan akhlak bersyukur. Keindahan bentuk manusia juga mencakup kemampuan berpikir dan tanggung jawab moral. Menurut Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zilalil Quran, ayat ini menggugah kesadaran kosmik bahwa manusia hidup di alam yang sepenuhnya disiapkan Allah, dan penutup ayat menanamkan rasa takzim dan ketundukan. Ayat yang terkait dalam surah ini yaitu Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi ja'ala lakumul arda firasaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Dan jelaskan juga dalam surah At-Taghabun ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqas samawati wal ardh bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, memperindah rupamu, dan hanya kepadanya tempat kembali. Dalam surah Al-Nahl ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi sahharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan watastahriiju minhu hilyatan talbisunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, itu ikan, dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang dapat kamu pakai. Kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya agar kamu mencari sebagian kurnianya agar kamu bersyukur. An-Nahl ayat 14. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 12-14 itu adalah tahapan penciptaan manusia yang sempurna berkenaan wasawir itu tadi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh itu rahim. Summa khalaqna nufatan alaqah pahalaknal alaqah mudghatan pahalaknal mudghatan izaman pakasal izama lahman summa ansa'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat,
Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang baik. Inti pesan ayat ini bahwa Allah menjadi sumber kehidupan dan kenikmatan. Manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, bukanlah sia-sia dengan tujuannya. Respon yang benar adalah tauhid, ya, mentauhidkan Allah, bersyukur atas nikmatnya, maka kita beribadah kepada Allah. Mengingkari Allah setelah menyadar nikmat adalah bentuk ketidakadilan. Demikian tadabbur dari ayat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan apa yang itu mengubah hati kita untuk menjadi manusia yang adil dan menyadari bahwa Allah sebagai sumber satu-satunya dalam segala hal. Kita dapat sakit, kembali kepada Allah, kita syukuri penyakit itu, kemudian kita laporkan kepada Allah, kita tidak mampu menahan sakit itu, maka mintalah ampun kepadanya untuk dicabut. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi khusus Pak Sarip, kita sama-sama penderita jantung. Alhamdulillah seperti kemarin saya bilang, ini cerita dikit Pak, saya diperiksa oleh Direktur Pasca Sarjana, Profesor kami, Dr. Janggan, spesialis jantung. Dia bilang, Mas ini karena penyakit jantung Anda ini pasti kurangi rokok kurangi gitu. Dia tanya berapa batang Pak? Mas, dikit Pak, saya 3 bungkus satu hari. Jadi katanya kurangi Pak, kalau mau sehat. Tapi begitu keluar, saya bilang sama Pak Sarip, macam mana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kenapa? Sakitnya, bukan sakitnya, saya alhamdulillah penyakitnya tahu. Kalau sudah penyakitnya tahu, obatnya tahu. Obat, urusan obat kembali ke dokter, urusan sembuh kepada Allah, insya Allah sembuh. Nah, tapi alhamdulillah saya sudah jantung koronanya sudah tidak ada bermasalah lagi. Itu untuk pesan khusus untuk Pak Sarip. Sedangkan beliau menyaksikan saya dalam keadaan sakit itu, bagaimana saya sakit. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah apa yang kita peroleh ini, dan saya tadi untuk berbagi untuk kita semua dalam menghadapi penyakit. Demikian. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.